Cina sempat menghebohkan dunia dengan meluncurkan jet tempur siluman yang disebut-sebut sebagai tiruan alias KW-nya jet tempur F-22 Raptor milik Amerika Serikat. Nah, secanggih apa sih jet tempur F-22 Raptor ini sampai-sampai Cina rela pengen bikin juga? Yang pasti F-22 Raptor saat ini telah diakui sebagai salah satu jet tempur generasi kelima yang paling maju di dunia. Jet tempur ini dikembangkan secara kolaboratif oleh Lockheed Martin dan Boeing, dua perusahaan terkemuka di industri dirgantara, dan memang dirancang khusus untuk Angkatan Udara Amerika Serikat. Mereka bahkan melarang pesawat ini diekspor ke luar negeri. Tujuannya agar rahasia dan teknologi pesawat ini tidak terbongkar sehingga bisa menguasai ruang udara dan melaksanakan misi superioritas udara. Dibuat pertama kali pada tahun 1997, F-22 Raptor dibuat dengan menggunakan kombinasi yang luar biasa. Dari teknologi stealth, maneuverability tinggi, sensor terpadu, dan senjata canggih, menjadikannya sebagai salah satu jet tempur paling kuat dan efektif yang pernah dibuat. Teknologi stealth atau teknologi siluman bertujuan untuk mengurangi tanda radar dan inframerahnya sehingga F-22 Raptor sulit dideteksi oleh radar musuh. Desain yang runcing, material komposit khusus dan permukaan yang difusikan membantu mengurangi jejak radar dan inframerahnya. Sempat beredar kabar nih bahwa kanopi F-22 Raptor ini memiliki cahaya keemasan karena dilapisi dengan lapisan tipis indium tin oxide yang berfungsi memantulkan gelombang radar, sehingga membuat pesawat lebih sulit dideteksi oleh radar. Namun, kabar itu sebenarnya tidak terlalu akurat. Material yang digunakan pada kanopi ini terdiri dari komposit khusus dan lapisan pengurang radar yang bahannya itu sangat-sangat dirahasiakan. Takut idenya dicuri kali ya. Yang pasti F-22 Raptor menggunakan berbagai teknologi stealth di seluruh pesawatnya, bukan hanya pada kanopi saja. Desain keseluruhan pesawat termasuk bentuk tubuhnya, permukaan pesawat, dan material yang digunakan semuanya dirancang untuk mengurangi tanda radar dan inframerah seefektif mungkin. Kemudian, teknologi Super Cruise yang membuat F-22 mampu melaju di kecepatan suara tanpa menggunakan afterburner. Hal ini membuatnya mampu menjaga kecepatan tinggi namun hemat bahan bakar atau memperlihatkan tanda panas yang signifikan. Jet yang dioperasikan oleh hanya satu orang ini juga memiliki super maneuverability atau kemampuan manuverabilitas yang luar biasa yang memungkinkannya melakukan gerakan yang sangat dinamis dan mengubah arah dengan sangat cepat. Itu karena jet tempur ini dilengkapi dengan nozzle vektor unik pada knalpot 2 buah mesin dari Pratt & Whitney F119PW100 turbofan yang memungkinkan pengendalian daya dorong dalam berbagai arah dan membuat F-22 memiliki kecepatan maksimum hingga 2,42 Mach atau 2.575 km per jam. Sistem nozzle vektor ini disebut dengan Thrust Vectoring Nozzle atau TVN yang memungkinkan pesawat untuk mengarahkan daya dorong lebih dari 20 derajat ke atas dan ke bawah. Sehingga F-22 dapat melakukan manuver tajam seperti tikungan vertikal dan kelincahan tinggi dalam pertempuran udara ke udara maupun udara ke darat. Serta ada fusi sensor dalam platform senjata tunggal atau sistem sensor terpadu yang sangat-sangat canggih. Termasuk di dalamnya adalah sistem pencarian dan pelacakan terpadu, radar aktif yang sangat sensitif, sistem peringatan dan pertahanan elektronik, serta sistem pengenalan ancaman yang canggih. Masih ada lagi. F-22 juga dilengkapi dengan sistem avionik terkini yang memungkinkan pilot untuk memantau dan mengendalikan lingkungan pertempuran dengan efektif. Kokpitnya dilengkapi dengan layar digital berwarna, helm khusus dengan tampilan terpadu, dan antarmuka pengguna yang canggih. Wah, mantap bener dah. Sekarang mari kita beralih nih ke senjata yang melengkapi F-22 ini. Ada berbagai persenjataan, termasuk rudal udara ke udara seperti AIM-120 AMRAAM alias Advanced Medium Range Air-to-Air Missile. Sebuah rudal udara ke udara jarak menengah yang dirancang untuk melawan pesawat musuh. Terus ada AIM-9X
Sidewinder, sebuah rudal udara ke udara jarak pendek yang digunakan untuk pertempuran udara jarak dekat. Juga, bom udara ke darat berupa JDAM alias Joint Direct Attack Munition. Ini adalah bom pandu presisi yang dapat dijatuhkan dari ketinggian tinggi dan memiliki kemampuan untuk mengenai target darat dengan akurasi yang tinggi. Terus ada Small Diameter Bomb alias SDB yang merupakan rudal pandu presisi yang dirancang untuk menyerang target darat yang lebih kecil seperti kendaraan atau instalasi musuh. F-22 Raptor juga dapat membawa tangki bahan bakar tambahan di stasiun eksternal untuk memperpanjang jangkauan pesawat dan waktu misi. Terus ada pod sensor berupa AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod yang dilengkapi dengan kamera elektro-optik dan inframerah untuk pengintaian dan identifikasi target. Serta pod pertahanan elektronik berupa ALR-94 Radar Warning Receiver. Pod ini digunakan untuk mendeteksi ancaman radar dan memberikan peringatan kepada pilot. Tapi, harus kamu tahu, konfigurasi payload F-22 Raptor ini bisa berbeda-beda tergantung sama kebutuhan dan sifat misi yang akan dilaksanakan. Saking canggihnya, pesawat ini memiliki kemampuan untuk mengkostumisasi dan memuat payload yang sesuai untuk mencapai tujuan operasionalnya. Dan untuk ukuran F-22 Raptor memiliki panjang 18,9 meter, rentang sayap 13,5 meter, tinggi 5 meter, luas sayap 78 meter persegi, dan berat maksimum lepas landas 38.000 kg. Tapi meski cakep dan keren banget ya, jet tempur siluman ini ternyata punya kekurangan juga Pop Gengs. Mulai dari biayanya, bayangin aja untuk satu unit F-22 Raptor ini dibutuhkan dana sebesar 2,1 triliun rupiah. Belum lagi biaya perawatannya yang gak kalah mahal. Makanya sudah tidak diproduksi lagi sejak tahun 2011 karena biaya operasionalnya yang mahal, sedangkan musuhnya tidak ada yang sepadan sejak perang mulai berkurang. Sayang banget ya. Terus F-22 Raptor ini lebih cocok untuk Eropa saja karena memiliki jangkauan tempur sekitar 804 km tanpa mengisi bahan bakar, yang berarti tidak cocok untuk misi jarak jauh. Ya mungkin baik-baik aja untuk wilayah terbatas Eropa Timur, tapi kalau misalnya perang sampai ke wilayah Asia Pasifik yang lebih luas, pasti ribet. Dan ternyata dengan desain siluman, meski membuatnya sangat sulit dideteksi radar, tapi tetap rentan terhadap serangan dari pesawat musuh yang dilengkapi dengan pencari inframerah. F-22 Raptor dapat dilengkapi dengan konfigurasi misi khusus untuk melaksanakan berbagai jenis misi yang spesifik. Tercatat, selama hampir 20 tahun sebelum dinyatakan performanya menurun, jet tempur siluman yang jumlahnya hanya ada 187 unit ini terlibat menjalankan misi khusus dalam konflik yang melibatkan Amerika Serikat. Misalnya, tahun 2012 sejumlah F-22 dikerahkan sebagai unjuk kekuatan di dekat Iran. 2 tahun kemudian, beberapa F-22 dikerahkan dari Jerman, Polandia, dan Estonia secara bergilir. Terus di tahun 2017, di akhir tahun 2017, F-22 juga melakukan satu misi untuk mengebom daerah yang dikuasai Taliban di Afghanistan. Dan yang terbaru pada bulan Februari 2023 lalu, jet tempur ini pernah mendapatkan misi untuk menembak jatuh balon pengintai dari Cina. Dikabarkan kalau balon ini digunakan oleh RRC untuk mengawasi situs-situs strategis di daratan Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Amerika Serikat dibantu oleh pemerintah Kanada dalam pelacakan dan analisis balon lewat Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara. Akhirnya, jet tempur siluman F-22 Raptor ditugaskan untuk menembak jatuh balon udara Cina ini di atas South Carolina dan dipastikan tidak ada yang terluka. Keren sih, tapi belakangan tersiar kabar kalau ternyata balon udara raksasa Cina itu bukanlah mata-mata, melainkan balon penelitian meteorologi yang melayang keluar jalur atau kesasar.